puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semua, serta salat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberi izin kepada beliau untuk memberi syafaat kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang saya muliakan Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Bapak-bapak Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Bapak-bapak Ketua, Wakil Ketua, Panitra, Sekretaris, dan seluruh pejabat struktural yang berhadir di ruang Zoom ini, sebagaimana terjadwal biasa, yaitu diskusi online yang telah diprogramkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jayapura sebagai sarana pembinaan, bagian dari pengawasan, juga bagian dari konsultasi, sehingga diprogramkan setiap minggu pertama untuk jajaran pimpinan, ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris. Minggu kedua di jajaran kepanitraan, di minggu ketiga jajaran kesekretariatan, dan minggu keempat internal Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Wakil Ketua tadi, pada hari ini temanya memang seharusnya adalah diskusi online di jajaran kesekretariatan. Namun karena ada hal mendesak, maka Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura meminta supaya hari ini adalah bisa berbentuk sosialisasi, publikasi, ataupun evaluasi pelaksanaan pembangunan zona integritas, baik yang akan memasuki tahapan selanjutnya maupun yang belum berhasil kemarin. Baik Bapak dan Ibu sekalian, telah ada surat dari Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 14 Juni yang lalu. 14 Juni yang lalu, di lingkungan Satker yang kita usulkan untuk WBK dari PT Jayapura ada 2 Satker, yaitu PA Merauke dan PA Arso. Namun di Badilak yang masuk ke penilaian TPI, tim penilai internal di Bawas, adalah PA Merauke. Sedangkan PA Arso masih tertangguhkan, bukan tidak berhasil, tapi masih tertangguhkan keberhasilannya. Insya Allah di tahun yang akan datang. Kemudian untuk usulan WBBM untuk Satker tingkat pertama yang kita usulkan kemarin adalah PA Sentani. Akan tetapi juga ini sampai di Badilak berhasil, tahap penilaian di Badilak. Kemudian di tingkat TPI yaitu Bawas. Nah, di sini untuk diusulkan ke Kemenpan untuk TPN, tim penilai nasional, di sini Sentani yang tertangguhkan lagi. PA Sentani tertangguhkan lagi, tapi tidak boleh menyerah. Tahun depan insya Allah bangkit lagi. Mungkin karena kalau WBBM itu stressingnya adalah pelayanan yang maksimal, masalah korupsinya itu berarti sudah tidak dipersoalkan lagi, sudah selesai. Tinggal pelayanan yang maksimal untuk WBBM. Berarti mungkin entah epiden yang belum ada yang terganggu, sehingga di Sentani masih tertangguhkan keberhasilannya. Insya Allah di masa yang akan datang tidak tertangguhkan lagi PA Sentani ini. Nah, itu yang kita usulkan kemarin. Kemudian di tingkat banding yang kita usulkan cuma 1, yaitu PT Jayapura. Hanya 1 ya Pak. Ya karena memang kekuasaan kita hanya 1, wilayah PTA Jayapura. Kita tidak bisa mengusulkan PTA yang lain. Yang kita cuma bisa mengusulkan PTA Jayapura. Jadi PTA untuk lingkungan PTA kemarin itu yang dinyatakan masuk
ke tim penilai internal yaitu Bawas, ada 6 pengadilan tinggi agama. Ada 6 pengadilan tinggi agama. Kalau saya tidak silap itu Gorontalo, Jayapura, Pontianak, Kendari, Palembang, dan Bandung. PTA Bandung itu yang kemarin yang eh, lolos dari Badilak masuk ke Bawas. Nah, di Bawas setelah dilakukan penilaian internal oleh Bawas yang berhasil diusulkan untuk tingkat nasional, penilaian tingkat nasional itu ada 4 minus PTA Kendari dan PTA Bandung. Jadi alhamdulillah sampai saat ini PTA Jayapura masih on the track menuju peraihan predikat wilayah bebas dari korupsi. Nah, insya Allah sampai akhir nanti bintang-bintang bertaburan kita peroleh nantinya. Nah, kemudian kita sampaikan buat teman-teman yang lain bersiap untuk tahun depan dari sekarang. Dari sekarang. Ini nanti kita sengaja buatkan outline buku saku pembangunan zona integritas. Siapa tahu nanti bisa jadi acuan buat teman-teman di daerah untuk memulai pembangunan zona integritasnya mulai dari sekarang. Supaya di bulan Januari nanti tidak lagi lembur habis-habisan. Tidak lembur habis-habisan lagi untuk menyiapkan kebut semalam begitu. Jadi biasanya kan kebiasaan kita itu kebut semalam. Jadi sekarang kita harus rubah budaya kerja itu, tapi dari sekarang kita sudah bersiap. Nanti apa yang harus disiapkan itu melalui outline buku saku pembangunan ZI itu nanti bisa menjadi cara untuk membantu kita mempersiapkan diri. Nah, untuk yang lain kan masih ada PA Serui, PA Biak, PA Nabire, PA Paniai, PA Arso, PA Wamena, yang PA Jayapura tetangga terdekat. PA Jayapura tetangga terdekat. Kalau bisa ini tahun depan adalah salah satu unggulan yang harus bersiap. Kemudian PA Sentani tahun depan juga harus bersiap kembali untuk mewujudkan cita-cita yang masih tertangguhkan tadi. Dan PA Mimika tahun depan sudah cukup syarat, sudah balik. WBK-nya sudah balik, maka tahun depan dia sudah cukup umur untuk ikut program pembangunan ZI menuju WBBM. Jadi kalau begitu PA Mimika mulai dari sekarang juga sudah harus bersiap apa layanan-layanan unggulan di PA Mimika yang lebih. Kelebihannya itu kalau bisa udah mencapai di atas 90% begitu untuk tahun yang akan datang. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian mengenai kondisi pembangunan zona integritas yang sudah sampai pada tahap penilaian nasional. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tahapan selanjutnya untuk pembangunan zona integritas yang sedang berjalan ini adalah desevaluasi dan observasi. Desevaluasi dan observasi. Kita sudah lewati tahapan-tahapan mulai dari pencanangan, kita sudah lewati, kemudian pembentukan agen perubahan, pemenuhan pengungkit, penilaian internal di satker kita maksudnya, kemudian penilaian PTA, penilaian Badilak, penilaian Bawas. Nah, sekarang masuk penilaian untuk nasional, yaitu dengan cara desevaluasi dan observasi. Nah, hari ini kita berkumpul di sini, salah satunya adalah seperti disampaikan oleh Bapak Wakil tadi, mari kita saling membantu untuk mewujudkan satker-satker di wilayah kita ada yang berhasil. Nah, karena tinggal 2 kandidat lagi dari 4 yang sebelumnya diusulkan, Merauke dan PTA Jayapura, maka yang 2 ini mari kita bantu. Kalau istilah saya kemarin itu, coba kita bantu PA Merauke, serang itu websitenya. Serang websitenya, serang dalam tanda petik ya. Artinya, berilah komen-komen positif di websitenya, di Facebooknya, di Instagramnya, karena ada surat dari Sekma ini, ada istilahnya
melakukan manajemen media, Jadi kalau begitu PA Merauke dan PT Ajayapura akan maksimal mempublis kegiatan-kegiatan PTA dan PA Merauke itu melalui website, melalui YouTube, melalui Instagram, melalui Facebook, apalagi yang ada di dunia sosmed, untuk bisa memperkenalkan apa yang telah kita lakukan untuk pembangunan zona integritas. Nah, ini untuk yang Merauke dan PT Ajayapura. Jadi partisipasi teman-teman untuk berkunjung ke Facebook, ke website dari PA Merauke dan PT Ajayapura dan memberi respon yang positif. Satu respon negatif itu bisa menghancurkan. Saya contohkan dulu waktu masih bertugas di PA Medan, kita sudah sampai ke tahap desevaluasi dan akhirnya setelah presentasi kita gagal. Lalu dapat kita dari informasi dari tim evaluator karena ada satu komentar di website yang negatif. Ada satu komentar di website yang negatif. Nah, ketika ada itu, itulah yang menjadi acuan. Sayangnya kita tidak sampai sana berpikirnya pada waktu itu. Mestinya kalau kita sampai menyadari itu, kita serbu balik dengan komentar-komentar yang positif supaya komentar yang negatif tadi tertimpa. Dengan misalnya ada 100 komen, 99 bernilai positif, 1 bernilai negatif. Nah, kalau itu kita mungkin masih sangat diapresiasi. Tapi kemarin itu kejadiannya adalah 1 komentar, 1 negatif. Nah, itu kiamat kita jadinya. Nah, ini pun begitu supaya yang belum diusulkan tahun ini, supaya cek itu komen-komen yang ada di website, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di mana lagi, Twitter. Di YouTube juga periksa adakah komen-komen negatif di situ. Jika ada komen-komen negatif, maka strategi untuk merubah itu adalah yang pertama kita rubah budaya kerja kita, mindset kita, pola kerja kita rubah. Pelayanan kita rubah menjadi yang lebih baik. Baru yang kedua, supaya tidak menjadi statistik komen yang negatif, maka kita harus serbu timpa itu komen-komen yang negatif itu dengan komen-komen positif. Kerahkan seluruh teman-teman yang lain atau juga boleh minta bantuan kepada teman-teman dari satker-satker lain untuk memberi komen yang positif di web, di Facebook, di YouTube dan lain sebagainya itu. Nah, ini juga berarti untuk PA Merauke dan PT Ajayapura kita berharap untuk keberhasilan ini mohonlah kawan-kawan berkunjung ke webnya PT Ajayapura, ke YouTube-nya PT Ajayapura, Instagram-nya, Facebook-nya, juga PA Merauke dan berikan komen-komen positif. Karena sekarang ada manajemen media untuk melihat bagaimana yang kita lakukan begitu. Nah, itu harapan kita nanti terhadap teman-teman yang lainnya. Loh, apakah ada ini gunanya bagi teman-teman yang lain? Ada gunanya bagi yang lain. Kalau misalnya kita bertemu dalam pertemuan-pertemuan yang sifatnya nasional, ketika ada perbincangan, sudah ada dari daerah kalian yang WBK, ada berapa persen WBK-nya tingkat wilayah hukum PT Ajayapura? Kalau cuma ada 2, Sentani dan Mimika, belum membanggakan. Tapi kalau misalnya sudah sampai 50% katanya begitu, maka itu sudah membanggakan. Karena Kemenpan juga Bapak Ibu sekalian memberikan penilaian nasional kita tidak lagi akan sampai di Menpan. Jadi untuk penilaian nasional pembangunan ZI ini tidak lagi di Kemenpan, di Kementerian Aparatur Negara, tidak lagi mereka, tapi cukup sampai di Bawas, penilaiannya. Apabila dengan syarat, ada syaratnya. Syaratnya adalah sudah 30% satker di bawah lingkungan Mahkamah Agung, 4 lingkungan peradilan ini
memperoleh nilai WBK. Jadi kalau sudah sampai 30%, penilaian tidak lagi oleh Kemenpan, tapi penilaiannya adalah internal kita. Internal maksudnya apa ya? Lingkungan Mahkamah Agungnya. Jadi nanti Bawaslah sebagai penilai puncaknya. Nah, jadi sekarang ini Mahkamah Agung sedang mengejar target 30% itu. Nah, kalau begitu, mari kita bersama-sama mengejar target dari yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung itu mencapai 30% itu agar penilaian yang akan datang bisa penilaian dari internal kita saja. Dan untuk mencapai ke sana, ini ada 60 satker yang diusulkan di tingkat untuk WBK dan ada 4 satker untuk tingkat pengadilan tingkat banding. Nah, ada beberapa saya lupa berapa untuk WBBM. Jadi hanya tidak banyak lagi kita untuk mencapai 30% itu. Dan yang terbanyak itu adalah lingkungan peradilan agama. Nah, yang terbanyak lingkungan peradilan agama, Pak Wakil ya. Saya lupa ada berapa sudah lingkungan peradilan agama yang sudah mencapai WBK. Tapi statistiknya jauh dibanding peradilan umum, apalagi militer, apalagi tata usaha negara. Karena itu juga kita ada 2 ini tahun ini kandidatnya, maka marilah kita bantu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di des evaluasi itu nanti itu adalah kemampuan dari satker yang maju ke tahap selanjutnya untuk menyajikan bagaimana pembangunan zona integritas di daerahnya. Nah, tapi yang jadi persoalan itu adalah diobservasi. Diobservasi. Observasi itu nanti bisa tim itu turun ke daerah, bisa datang ke PA Merauke, bisa datang ke PT Ajayapura tanpa sepengetahuan kita. Jadi kita harus bersiap-siap. Nah, bersiap-siap. Untuk PA Merauke kemarin itu apa ya? Kemarin itu sudah kita datangi awal bulan Juni ini kalau saya tidak silap, ada catatan-catatan Pak Wakil ya, Pak Wakil Merauke, ada catatan-catatan yang sudah kita buat dan harus segera diselesaikan. Jika komitmennya kuat untuk berlanjut pembangunan zona integritasnya. Nah, contoh yang paling harus segera itu tidak ada tawar-tawarnya itu adalah salah satunya adalah pos satpam itu dan tenaga keamanan di depan itu. Baru smoking area itu. Ada banyak itu. Nanti saya minta nanti Pak Mubarak untuk kirimkan catatan itu karena Pak Wakil yang tidak sedang cuti, maka kepada Pak Wakil nanti dengan Pak Sekretaris untuk apanya ya menindaklanjutinya ya. Kemarin juga sudah saya sampaikan ini kepada Pak Muisman, Sekretaris PA Merauke. Tapi kami belum dapat laporan mana-mana yang sudah ditindaklanjuti. Kemarin ada dibilang Pak Muisman pembuatan marka jalan ya, pembuatan marka jalan. Nah, itu baru satu itu, kalau baru itu. Nanti boleh kita dengarkan nanti dari Pak Wakil apa-apa yang sudah terjadi perubahan setelah ada pendampingan kemarin itu ya. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya tentang observasi tadi itu, dan dalam hal observasi itu tim penilai nasional nanti bisa saja menelpon responden pada survei kemarin. Pada survei kemarin. Kemudian juga kita juga akan melakukan survei lagi karena program survei kita itu adalah triwulan. Nah, jadi nanti untuk survei triwulan yang kedua, mohon nanti saya nanti minta penegasan kepada Pak Wakil ini, Pak Wakil Ketua PTA, bahwa mohon dibantu. Nah, karena sudah ada sekarang ini kan Ketua Pembangunan Zona Integritas untuk PT Ajayapura dan pembina pembangunan zona integritas wilayah PT Ajayapura adalah wakil ketua kita yang baru. Nah, jadi nanti dari yang kita sampaikan ini nanti saya akan berlindung di bawah beliau untuk mohon penegasan nantinya gitu. Jadi untuk survei-survei yang akan datang seperti disampaikan Pak Wakil tadi, apa yang terjadi di masa yang lewat sudah itu ya
Nah, sudahlah itu. Nah, yang akan datang inilah kita buat buka lembaran baru. Nah, kemudian saya sampaikan juga begini. Bapak Ibu sekalian, saya sering sekali disampaikan oleh Pak Ketua PTA, kita tidak anti kritik, tidak boleh anti kritik. Dalam pembangunan zona integritas tidak boleh ada anti kritik. Saling mengkritik yang membangun itu bagus. Maka pesannya, ya kalau mau mengkritik PTA itu boleh disampaikan langsung, mengkritik PA Merauke boleh disampaikan langsung, secara tertulis juga dikirimkan boleh, tapi jangan di forum yang sifatnya survei untuk penilaian. Jangan di situ. Nah, kemudian satu lagi, jangan terjebak dengan survei. Nah, kenapa saya katakan jangan terjebak dengan survei? Misalnya begini, di survei Mr. A misalnya, Mr. X di survei. Bagaimana layanan di unit ini? Nah, misalnya begitu pertanyaan apanya? Pertanyaan surveyornya. Lalu jawaban respondennya adalah sangat baik. Berarti itu bagus. Kalau baik saja itu belum. Tapi kalau sangat baik itu berarti sudah sesuai untuk pembangunan zona integritas. Nilai yang diberi itu adalah 6 maksimalnya. Itu baru sangat baik. Kemudian di ujungnya itu ada nanti apa saran Anda untuk instansi ini. Nah, di sini yang saya katakan, ini adalah pertanyaan menjebak ini. Pertanyaan menjebak. Nah, ketika misalnya dibilang, bagaimana pendapat Anda tentang layanan di unit ini? Oh, sangat baik sekali. Begitu. Lalu ada pertanyaan berikutnya, apa saran Anda untuk instansi ini? Instansi yang disurvei tadi, boleh jadi PA Merauke, boleh jadi PTA Jayapura. Lalu jawabannya adalah supaya lebih responsif lagi. Itu sama dengan membunuh Bapak-bapak sekalian. Sama dengan membunuh itu. Walaupun di awal dibilangnya mengatakan sangat baik, tapi ketika dimintai saran, jadi sarannya adalah supaya lebih responsif. Berarti bohong itu yang mengatakan sangat baik tadi. Nah, berarti itu bohong. Maka kita akan diminta tindak lanjut. Kita akan diminta tindak lanjut dari apa yang disarankan, apa yang dinilai. Nah itu. Tapi nggak apa-apa, kita nilai, kita buatkan tindak lanjutnya seperti yang kemarin kita sudah buat tindak lanjutnya. Ada di survei itu kita tidak persoalkan. Di survei itu ada yang mengatakan supaya dibuatkan tempat konsultasi. Maka ada diskon yang diprogram sebagai tempat konsultasi bagi teman-teman satker-satker di PA-PA gitu. Jadi itu apa tindak lanjutnya? Tindak lanjutnya dari respon yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian jadi bagaimana kita menjawabnya? Kalau misalnya ada perkataan sudah kita jawab sangat bagus, bagaimana kita menjawabnya jika ada mohon saran? Apa sarannya untuk PA Merauke atau untuk PTA Jayapura? Maka cara menjawab yang paling aman dan baik adalah supaya yang telah baik itu dipertahankan. Nah, dipertahankan, jangan diturunkan lagi standarnya. Nah, begitu apa ya? Kalau itu jawaban yang sudah sesuai antara jawaban dia pada survei dengan sarannya. Jadi sama dia selaras antara surveinya dengan sarannya. Jadi itu jebakan Bapak-bapak sekalian kalau misalnya kita tidak hati-hati. Nah, syukurnya PTA Jayapura kemarin itu nilainya masih di atas nilai 90. Nah, sehingga kita masih lanjut kepada tahap berikutnya. Pada tahap observasi nanti yang kita khawatirkan itu enggak khawatir sih sebenarnya jika kita sama-sama sepakat saling membantu dan bertujuan untuk membanggakan lingkungan kita di PTA Jayapura ini. Jadi kita bantu yang dua ini gitu. Nah, kepada PA Merauke juga supaya itu responden dijaga ya. Responden itu dijaga. Kalau takut misalnya nanti apakah ada PA Merauke menelpon mengajari? Jangan ditelepon. Jangan melalui telepon. Jurusita yang turun ke sana
melakukan survei kecil-kecilan. Jadi dari PA Merauke datang ke layanan kita, orang yang kita layani, bagaimana menurut Ibu layanan kami. Jadi kalau dia bilang bagus Pak, kalau bagus berarti kami belum maksimal melayani. Sudah maksimal Pak. Kalau maksimal itu berarti jawabannya bukan bagus, tapi sangat bagus. Nah, begitu cara memelihara respondennya, supaya ketika nanti ditelepon ada mereka menelpon, tidak ada kan tidak ada. Dan mereka tahu menjawabnya apa, yaitu sangat bagus. Nah, begitu nanti untuk untuk PA Merauke menjaga responden kita. Saya juga kemarin sebenarnya melakukan interview kepada advokat di Merauke. Nah, luar biasa tanggapan mereka terhadap layanan di PA Merauke. Nah, tapi itu pun harus tetap kita jaga responden-responden yang lainnya ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya saya ingin tunjukkan apa yang sudah kita kerjakan di PT Ajaipura. Coba Mas Ari. Besarkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sengaja kita buat outline buku saku pembangunan zona integritas Pengadilan Tinggi Agama Jayapura tahun 2023. Tujuan dari outline ini apa? Yang pertama adalah memudahkan kita di internal kita untuk melihat apa yang dikerjakan dalam pembangunan zona integritas ini. Itu untuk internal kita. Lalu untuk yang lain yang juga sedang membangun zona integritas agar melihat bagaimana tahapan-tahapannya dalam pembangunan zona integritas. Makanya tadi saya katakan mulai dari sekarang yang kemarin itu masih ditangguhkan untuk masuk ke penilaian nasional, nah mulai lagi dari sekarang ikutilah langkah-langkah outline buku saku ini. Apakah harus ini? Tidak. Ini hanya sekedar apa saja apa namanya ya? Rangsangan ya, rangsangan. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi, menjadi inspirasi bagi teman-teman. Kalau misalnya tanpa ini kan kita nunggu lagi tahun depan. Kita nunggu lagi tahun depan, baru kita mulai bekerja lagi. Tapi kalau kita misalnya ada ini, kita ikuti outline ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk melihat apa sih yang harus kita siapkan dari sekarang ini. Nah, begitu. Jadi kan pembangunan zona integritas itu dimulai dari pemenuhan persyaratan, yaitu TLHP, penyampaian laporan harta kekayaan bagi pegawai. Nah, berarti untuk yang akan datang ini tidak ada lagi LHKPN yang belum melaporkan. Laporan harta kekayaan aparat sipil negara juga tidak ada lagi. Baru laporan pembangunan zona integritas. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk tahun 2024, evidennya kan 2023 sekarang ini. Nah kalau begitu, bikinlah laporan apa yang kita kerjakan pembangunan zona integritas yang sekarang ini, tahun 2023 ini, untuk menjadi pemenuhan persyaratan di tahun yang akan datang. Jadi nanti buat laporan itu ya, Ketua ZI nanti buatkan laporan pembangunan ZI di Satker masing-masing. Bukan harus dikirimkan kemana-mana, tapi ada dokumen laporan itu. Nanti yang untuk dimasukkan dalam persyaratan. Baru yang terakhir adalah predikat sakit. Nah, lihat itu sakitnya nanti Bapak pimpinan ini, ketua dan wakil nanti, lihat sakit kita, pelihara. Artinya sakit itu tidak boleh menurun dari yang lalu. Tidak boleh menurun. Dia harus menanjak nilainya itu, makanya jangan bikin target yang terlalu muluk-muluk supaya jangan terlalu sulit mencapai nilai dari sakit itu. Nah, baru setelah itu yang ketiga adalah penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu terdiri dari pengungkit. Pengungkit itu ada pemenuhan 6 area: manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, ini harus dipenuhi nanti melalui LKE. Tapi dari sekarang
dari sekarang kita sudah bisa siapkan berdasarkan LKE di tahun 2023 ini apa saja yang dituntut. Nah, berarti dokumen-dokumen tahun 2023 ini sudah kita susun sesuai dengan area masing-masing yang ada pada LKE itu. Jadi nanti tahun depan tinggal mengupload saja. Nah, begitu. Kemudian yang B-nya adalah reformnya. Reform dari apa yang sudah kita kerjakan dari pengungkit-pengungkit yang 6 itu. Jadi naikkan Mas Ari. Nah, jadi reform yang ada di manajemen perubahan, di penataan tata laksana sampai peningkatan kualitas pelayanan publik. Nah, yang kedua yang ada di penilaian mandiri itu adalah hasil. Nah, birokrasi yang bersih dan akuntabel, pelayanan publik yang prima. Jadi kita ini nanti bisa dilihat dari survei-surveinya. Nah, dari survei-surveinya nanti bisa dilihat untuk pelayanan publiknya. Jadi area hasil itu ada dua, yang birokrasi yang bersih dan akuntabel itu nanti dilihat dari penilaian-penilaian APIP. Nah, di APIP-nya, di SAKIP-nya akan dinilai dari sana. Kemudian pelayanan publik nanti akan dinilai dari survei yang dilakukan. Nah, jadi dari sekarang sudah bisa kita bersiap-siap untuk memelihara hasil survei. Nah, yang berikutnya adalah, nah ini hal baru ini ya. Di tahun 2023 ini hal baru ada manajemen risiko. Naikkan Mas Ari. Ada manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko itu harus diidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi di satker kita. Kemudian manajemen risikonya hanya 3 saja Pak. Identifikasi risiko, kemudian yang kedua mitigasi risiko, lalu hasil setelah mitigasi. Hanya tiga itu. Tidak seperti apa? Manajemen risiko berdasarkan surat Sekretaris Mahkamah Agung. Nah, kalau itu panjang dan sangat banyak sekali apanya materinya di situ. Tapi ini hanya 3 saja. Saya ulangi lagi, identifikasi risiko, kemudian yang kedua adalah mitigasi risiko, dan yang ketiga hasil setelah mitigasi. Saya contohkan Bapak Ibu ya, supaya memudahkan. Misalnya di kamar mandi kaum rentan atau seluruhnya, itu terjadi potensi risiko terkurungnya orang di kamar mandi. Ada potensi risiko itu. Lalu mitigasinya apa? Mitigasi dari apa tadi, dari risiko tadi itu. Mitigasinya adalah dibuatkan bel sebagai apa? Pemberitahu informasi di dalam kamar mandi atau toilet itu. Jadi setiap orang yang punya masalah di toilet, dia akan pencet belnya, tahulah kita yang di luar bahwa ada yang sedang terkurung di dalam kamar mandi atau ada yang sedang bermasalah. Sehingga setelah ada itu, risiko-risiko yang terjadi sebelumnya itu bisa diminimalisir. Nah itu, kemarin saya contohkan untuk PA Merauke, sehingga ada marka jalan. Risikonya adalah orang terjerembab masuk ke dalam selokan di jalan masuk ke PA Merauke. Lalu saya katakan itu resiko, potensi resiko yang peluangnya tinggi. Lalu mengatasinya harusnya dibuatkan trotoar jalan. Biayanya besar. Kalau begitu cari mitigasi yang lain. Dibuat marka jalan. Dibuat marka jalan. Setelah dibuat marka jalan itu dievaluasi bagaimana? Ternyata resikonya sudah bisa diminimalisir. Nah, sudah bisa diminimalisir. Karena orang sudah lihat ada pembatas antara selokan dengan jalan, sehingga orang tidak lagi berjalan melewati batas marka jalan. Begitu. Itu contoh manajemen resiko. Jadi setiap jabatan, setiap fungsi di kita, di kantor kita sebenarnya harus bisa mengidentifikasi resiko. Panitra pengganti harus bisa mengidentifikasi resiko dan mengusulkan mitigasi resikonya. Seorang kasubag juga harus bisa mengidentifikasi risiko. Hakim harus bisa mengidentifikasi risiko. Wakil, ketua, panitra, dan seluruh kita yang punya tugas harus bisa mengidentifikasi risiko di bidang tugas kita masing-masing. Nah, kemudian
Itu nanti yang akan dituangkan di situ. Tapi akan lebih baik lagi jika manajemen resiko itu terkait 3 hal, gerakan disiplin, gerakan anti korupsi dan pungli, baru pelayanan publik. Nah, coba kita analisa risiko-risiko di 3 bidang hal itu. Nah, itu untuk persiapan-persiapan yang akan datang. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang kelima adalah agen perubahan. Jadi agen perubahan itu yang selama ini kita buat hanya di SK-kan saja, Sianu agen perubahan. Kenapa kita pilih dia? Karena mungkin banyak cakap, banyak bicara. Nah, kita anggap dia adalah agen perubahan. Tidak begitu. Tapi coba kita dengarkan selama ini. Dia punya pemikiran-pemikiran hebat nggak untuk kantor kita? Kalau dia punya pemikiran-pemikiran hebat, sering sumbang saran, dialah tunjuk sebagai agen perubahan. Nah, bukan karena banyak bercakap, tapi pepesan kosong istilah Jakarta ya. Istilah Jakarta, pepesan kosong gitu. Nah, jadi orang yang selama ini kita dengar di lingkungan kita, ada banyak sarannya. Nah, dialah itu. Jadi ditetapkan dulu agen perubahannya. Kemudian setelah ditetapkan agen perubahan itu, dia harus bikin program kerja. Nah, dia harus buat program kerjanya mau ngapain dia. Baru ada laporan hasilnya. Nah, dilaporkannya hasilnya setelah dia buatkan program kerja perubahan itu, baru dia buat laporan hasilnya. Baru nanti dari tim ZI boleh melakukan monef terhadap apa yang dilakukan oleh agen perubahan itu. Kalau yang poin D, monitoring dan evaluasi, ini hanya kreativitas kita saja. Nah, sebenarnya itu tidak ada. Tapi untuk menguji hasil tadi itu, Ketua ZI pingin melakukan monef terhadap yang dilakukan oleh agen perubahan. Akan lebih bagus lagi, kita punya inovasi di situ gitu. Nanti contoh bagaimana program kerja dan laporan hasil agen perubahan itu boleh nanti minta ke PTA, kita sudah ada buat, mungkin bisa juga buat inspirasi ya. Bukan mau mengatakan menjadi acuan, tapi seperti teman-teman bilang tadi, adalah mungkin bisa menginspirasi teman-teman di Satker. Nah, kemudian yang keenam, untuk pembangunan zona integritas dari sekarang juga kita sudah rumuskan apa program unggulan kita. Apa program unggulan kita. Jadi di PT Bapak Ibu sekalian, program unggulannya itu mencakup 3 bidang, yaitu anti gratifikasi, pelayanan, kemudian gerakan disiplin. Nah, untuk pelayanan kita sudah membuat atau sedang membangun, sudah hampir selesai aplikasi Koteka Saya. Nah, Koteka Saya itu apa? Komunikasi teknis kepaniteraan dan kesekretariatan Satker PTA Jayapura. Jadi aplikasi ini nanti akan ditanam di PTA Jayapura dan di Satker-Satker. Lalu kalau ada pengawasan nanti, ada fitur pengawasan pada aplikasi itu. Nah, jadi fitur pengawasan itu nanti untuk meminimalisir risiko yang terjadi di lapangan pada saat pengawasan. Misalnya waktu yang banyak habis, kemudian biaya yang banyak habis, kemudian kondusivitas, jaraknya jauh. Nah, itu maka kita melakukan, nanti akan kita terapkan, semestinya kita sekali 3 bulan melakukan pengawasan, tapi karena ketersediaan dana yang sangat tidak memadai, maka kita tidak boleh kalah. Tidak boleh kalah dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah, maka kita siasati dengan cara membuat nanti pengawasan online. Juga monitoring perkara nanti akan bisa kita lihat melalui aplikasi Koteka ini. Dan ada banyak fitur nanti yang akan kita siapkan di situ. Nah, itu untuk pelayanan. Untuk gerakan disiplin itu kita singkat menjadi GADIS, gerakan disiplin. Nah, gerakan disiplin. Gerakan disiplin apa yang kita lakukan di PTA? Yang pertama, gadis andal. Gerakan disiplin anti sandal. Jadi masuk ke PTA Jayapura, kalau dia pegawai PTA Jayapura maupun pegawai-pegawai Satker di bawah lingkungan PTA Jayapura berkunjung ke PTA Jayapura dilarang memakai sendal selama jam dinas. Nah, itu apanya? Kecuali untuk ke toilet dan ke
musola untuk sholat. Nah, itu gerakan disiplinnya. Kemudian gadis ATM, gerakan disiplin anti terlambat masuk. Nah, ini juga akan kita lihat nanti ini bisa berjalan apa tidak. Tidak ada lagi orang yang terlambat masuk. Kemudian yang ketiga, gadis amal, gerakan disiplin anti malas. Jadi tidak boleh malas-malasan, harus giat untuk mencari kerja. Ada istilah itu karena perkaranya tidak banyak, sementara tugas kita di PTA itu ada tugas justisialnya adalah menyelesaikan menyelesaikan perkara. Kemudian tugas strukturalnya adalah pembinaan pengawasan, ditambah lagi tugas horizontal. Horizontal apa belum ada istilahnya itu. Terhadap pemerintah daerah memberikan nasihat atau fatwa. Jadi itu tugas-tugas kita. Kalau di PA kan menyelesaikan perkara, kemudian memberi fatwa juga tadi apabila diminta tadi itu. Nah, jadi untuk menghalalkan gaji kita itu, maka ada gerakan anti malas. Nah, itu untuk menghalalkan gaji kita tadi itu. Jadi kita cari kegiatan. Nah, apa untuk apa membangun lingkungan peradilan kita ini. Baru yang keempat adalah gadis aku, gerakan disiplin anti kumuh. Jadi di PTA itu pulang kerja tidak boleh lagi ada mejanya yang kumuh. Nah, tidak boleh ada mejanya yang kumuh. Berkas-berkas yang boleh di atas meja adalah berkas-berkas yang sedang dikerjakan. Yang tidak dikerjakan masuk ke dalam laci. Nah, untuk aktivitas gerakan disiplin anti kumuh. Kemudian untuk konsultasi, pembinaan dan bagian dari pengawasan dibuat juga diskusi online, yaitu pimpinan minggu pertama, kemudian kepanitraan minggu kedua, kesekretariatan minggu ketiga, dan coffee morning minggu keempat. Baru gerakan anti gratifikasi atau korupsi, kita sebut dengan garasi, gerakan anti gratifikasi dan korupsi. Nah, apa yang kita buat dalam program unggulan yang ini? Lemari anti gratifikasi. Jadi di PTA itu sudah ada lemari anti gratifikasi. Jadi kalau pejabat, pegawai atau siapa saja di lingkungan PTA ini mendapat kiriman gratifikasi, maka dia akan letakkan itu di lemari anti gratifikasi, lalu dia isi formulir untuk lapor kepada tim anti gratifikasi. Nah, kemudian ada CCTV anti gratifikasi, yaitu yang memantau daerah-daerah rawan untuk terjadinya transaksi di lingkungan PTA Jayapura ini. Jadi ada itu. Kemudian pengawasan satker anti gratifikasi itu ada kaitannya dengan yang di atas tadi, dengan koteka saya tadi itu salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian ruang tamu terbuka anti gratifikasi. Jadi ruang tamunya itu diletakkan di depan, jangan di belakang. Ruang tamunya. Ini mohon maaf, ada beberapa PA yang saya temukan ruang tamu terbukanya di lantai 2 di samping ruang ketua dan wakil. Nah, itu ruang transit namanya. Ruang transit tamu ketua atau tamu wakil. Jadi ruang tamu terbuka itu konsepnya adalah bisa dipantau oleh siapa saja. Nah, jadi dia harus bisa dilihat oleh umum. Maka letakkan dia di depan yang paling mudah disorot. Kemudian harus dilengkapi dengan fasilitas tempat duduk yang kondusif. Kemudian ada di situ mungkin baca-bacaan. Kemudian ada juga CCTV-nya supaya bisa diawasi tamu yang datang berkunjung ke situ. Nah, itu ya ruang tamu terbuka anti gratifikasi. Baru promosi dan mutasi anti gratifikasi. Jadi ada tim promosi dan mutasi di PTA itu yang anti gratifikasi. Jadi ada prosedurnya, ada tutorialnya sekarang ini untuk promosi dan mutasi itu. Dari usulan bapak-bapak, ibu-ibu akan nanti dibahas oleh tim yang terdiri dari satu ketua tim Baperjakat, yaitu wakil ketua PTA, kemudian anggota sekretarisnya adalah sekretaris PTA, anggotanya adalah 2 hakim tinggi ditambah 1 orang panitra. Nah, jadi itu kalau ada voting berarti bisa berimbang suara di situ. Itulah dalam rangka menjauhkan diri dari gratifikasi dan korupsi serta nepotisme
yang gerakan-gerakan kita lakukan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Baru masih ada program-program lainnya sebenarnya, tapi itu kita kategorikan saja sebagai program pendukung. Nah, itu yang kita lakukan. Kita sajikan ini supaya teman-teman lihat familiar bahwa inilah yang dikerjakan oleh PTA dalam rangka pembangunan zona integritas itu. Jadi tahun ini program pembangunan zona integritas kita itu terkonsep, ternarasikan, terdokumentasi. Nah, itu jadi itu apanya ya? Dikonsep dulu, sudah kita konsep, ternarasikan. Ternarasikan itu artinya setiap kita di lingkungan kita yang masuk program pembangunan zona integritas itu paham dan mengerti apa yang sedang kita kerjakan. Nah, itu bisa mereka masing-masing bisa menarasikannya. Kemudian terdokumentasi. File-filenya itu, kegiatan-kegiatannya itu ada dokumentasinya. Jadi bisa dipertanggungjawabkan begitu. Nah, mana ini lemari anti gratifikasi? Terdokumentasikan. Ini lemarinya. Ini formulirnya. Ini SOP-nya. Itu namanya terdokumentasikan. Lalu ternarasikan tadi bisa diuji petik. Siapa di PTA ini misalnya yang dapat gratifikasi, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Artinya bisa dia menarasikan apa yang harus dia kerjakan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita tunjukkan adalah sebagai mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi teman-teman untuk bersiap dari sekarang. Untuk bersiap dari sekarang untuk yang akan datang. Nah, bagi yang belum diusulkan. Bagi yang sudah diusulkan, mudah-mudahan bisa juga menjadi inspirasi untuk mempersiapkan diri menjelang des evaluasi dan observasi ini. Jadi kita berpacu dengan waktu untuk memperbaiki satker kita masing-masing. Baik Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Tapi intinya tadi, mohonlah dukungan kepada PTA Jayapura dan PA Merauke untuk mampu meraih predikat WBK di tahun ini. Sehingga di tahun ini bisa, insya Allah nanti bisa yang WBK sudah 4 satker, insya Allah berapa ya? 2 yang sudah, 2 lagi yang sedang menyusul. Nah, insya Allah bisa 4 dari 10, dari 11 kan? Berarti hampir 40% kalau bisa dapat nantinya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mari saling membantu bahu-membahu untuk pembangunan zona integritas. Karena kita tidak bisa mengelak kayaknya dari program ini. Karena ini program nasional, tidak bisa mengelak. Jadi kita tidak boleh lagi bersantai-santai sebelum kita berhasil mewujudkan itu. Tapi setelah itu kita bergerak lagi untuk yang lain. Nah itu, barangkali demikian dari saya. Nanti kita mintakan penegasan dan penguatan-penguatan dari Bapak Ketua Pembangunan Zona Integritas PTA Jayapura dan pembina pembangunan zona integritas Satker di bawah lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Demikian dari saya, mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sekilas laporan, bukan laporan ya, sekilas untuk perkembangan zona integritas di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Sudah kita lihat tadi beberapa hal yang sudah dilaksanakan, dan pada intinya bahwa mohon dukungan bapak-bapak, ibu-ibu di Satker untuk kelancaran dan doanya untuk pencapaian meraih WPK untuk wilayah untuk PTA Jayapura dan PA Merauke. Kemudian selanjutnya kami serahkan kepada pembina pembangunan zona integrat wilayah PTA Jayapura, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura. Dipersilakan, Pak. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa catatan, kita mohon respon dulu dari teman-teman seluruh satker dari PA-PA yang ada di wilayah Jayapura. Terima kasih. Silakan, Pak. Ada yang mau menanggapi atau ada yang mau berikan komentar? Silakan, Pak.
Assalamualaikum, PA Mimika. Ya, silakan Pak, PA Mimika. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pertanyaan saya, ini kan PA Mimika sudah meraih WBK. Nah, apa yang dilakukan itu, apakah persiapan untuk WBBM atau untuk tetap menjalankan program WBK itu, dalam artian evaluasi-evaluasi untuk WBK itu tetap jalan, ataukah memang langsung sudah harus persiapan WBBM tahun depan? Jadi evidennya apa dan lain sebagainya itu sudah harus disiapkan sekarang, ataukah yang program WBK itu yang masih dijalankan? Itu saja barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada? PA Arso, silakan. Dari Jayapura, Pak. PA Jayapura, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Wakil Ketua, yang berkaitan tadi PTA itu kan punya apa namanya ya, lemari anti korupsi gitu ya, yang berkaitan dengan gratifikasi. Mungkin pertanyaannya begini, mohon mungkin gambaran, apakah misalnya ketika katakan saja jurusita mendapat amplop di lapangan, mau nolak tidak enak, mau ambil gimana, idealnya beliau terima saja, kemudian masukkan ke lemari anti korupsi tersebut, misalnya kita buat di PA nanti. Atau mungkin ada contoh-contoh lain, atau misalnya sebenarnya cukup sebenarnya ada lemari itu, tapi sebaiknya tidak perlu diisi gitu. Tidak perlulah para pejabat kita menerima apapun, apakah itu misalnya apa namanya itu ya, kalau lebaran itu parcel dan seterusnya, atau mungkin mohon dijelaskan, kan ada istilahnya nominal tertinggi itu kan boleh diterima. Misalnya kalau kita seorang pejabat itu ada acara, ya mungkin kalau misalnya 500.000 ke bawah itu diterima aja, tapi nggak usah ngomong-ngomong gitu. Mohon diperjelas begitu yang berkaitan dengan seluk-beluk lemari gratifikasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita batasi satu lagi Pak, PA Arso, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, suaranya ya. Suara mic-nya kayaknya ada treble ya. Sudah jelas, Pak? Oke Sebelum lah. jelas. Nanti lain kali Pak bisa diperbaiki lagi ya. Silakan lanjut Pak. Baik, yang pertama saya aturkan terima kasih atas materi ataupun sharing dari PTA, khusus barusan Pak Panitra menyampaikan hal-hal terkait dengan persiapan zona integritas. Ini sangat menginspirasi kami. Walaupun pada tahun ini Pengadilan Agama Arso tadi bahasanya tertunda barangkali ya, keberhasilannya mudah-mudahan di tahun depan bisa lolos di proses selanjutnya. Kemudian kami sampaikan juga Pengadilan Agama Arso siap mendukung kawan-kawan baik itu di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura seperti tadi dalam hal manajemen media, insya Allah ya, kalau tadi dibilang kita sebut barang-barang komentar positif, Pengadilan Agama Arso siap mensupport. Kemudian juga teman-teman di PA Maroke begitu pula. Ada sedikit yang mungkin saya sampaikan terkait survei tadi Pak, karena tadi memang titik survei ini seperti disampaikan Bapak Nitra merupakan titik yang cukup krusial dan cukup penting, sehingga satu komentar salah saja itu bisa membuat semuanya amburadul gitu ya. Saya teringat dengan, mungkin ini dari sisi teknis barangkali untuk
bisa dicari solusi ataupun perbaikan dan pelajaran ke depannya. Teringat beberapa survei ke belakang dari Pengadilan Tinggi Agama Jayapura yang mungkin ini belum saya sempat sampaikan langsung kepada tim survei PTA Jayapura. Karena waktu itu tidak sempat bertemu, cuman via WhatsApp aja. Waktu itu saya mendapatkan link survei dari PTA, dari nomor yang disampaikan ke nomor WhatsApp saya. Ketika beberapa saat akan mengisi survei, Pak, ketika tinggal pijit kirim, waktu itu linknya dari Simtalak rasanya. Saya pijit kirim, kemudian di situ tertulis surveinya gagal karena saya sudah mengirim jawaban itu. Saya pikir itu kesalahan teknis, saya coba lagi, ternyata jawabannya seperti itu. Kemudian beberapa saat setelah itu, 1 hari rasanya, 7 hari setelah itu, ada kawan-kawan dari PTA Jayapura mengkonfirmasi ke saya untuk menanyakan hal apa saja terkait kekurangan penilaian saya yang menilai agak kurang baik tentang PTA Jayapura gitu ya. Saya waktu itu belum mudeng Pak, belum nyambung. Ternyata isi survei link yang dikirim ke saya itu sudah terkirim ke PTA Jayapura dengan isinya mungkin dengan penilaian yang kurang baik, sehingga saya waktu itu tidak nyambung. Saya bilang saya tidak merasa mengisi survei itu, saya kirim screenshotnya setelah beberapa saat mengisi itu. Saya khawatir dari sisi teknis bisa menjadi bumerang juga ke kita, barangkali nanti ke depannya bisa menelusur dari akun siapa, mengirimnya apa memang dari akun yang bersangkutan, misalkan kalau akun saya apakah memang dari email saya atau bukan, khawatirnya Pak ada yang iseng Pak. Sehingga kemarin itu ketika ada informasi saya mengisi survei itu memberikan nilai kurang baik, sebenarnya saya nggak enak juga. Apa memang ini salah teknis atau dan terpenting ada sabotase dan sebagainya untuk membuat nilai PTA agak kurang, saya juga nggak tahu, mudah-mudahan tidak seperti itu. Barangkali untuk kedepannya, untuk menjadi evaluasi tentang teknis link itu Pak, biar aman nanti tidak ada orang yang iseng gitu. Itu barangkali yang saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan ke Bina Pembangunan Solontek. Silakan Pak. Terima kasih Pak PLT Sekretaris. Yang pertama nanti mungkin lebih jelas akan disampaikan oleh Pak Panitra. I'm newcomer here. Saya orang baru, saya harus cepat menyesuaikan diri dan cepat belajar. Tapi ada catatan pertama satu hal, kita di PTA Jayapura dan wilayah PTA Jayapura patut bersyukur Pak. Saya secara pribadi sangat bangga, bersyukur, benar-benar bersyukur bahwa di Pengadilan Tinggi Agama Jayapura kita bertemu dengan orang-orang hebat. Beliau, Pak Panitra terutama, keluh kesah, nggak dimutasi. Saya bilang, kita bersyukur dengan Bapak Panitra tidak dimutasi. Belum dimutasi maksud saya. Tapi kita doakan yang terbaik. Jadi dengan tidak dimutasinya Bapak Panitra, secara tidak langsung Allah mentakdirkan agar PTA Jayapura meraih predikat WBK terlebih dahulu, baru nanti Pak Panitranya mutasi ke kemana Pak maunya? Oh, ke Medan. Ya, kita doakan ke Medan. Itu yang pertama. Karena beliau experience di bidang reformasi birokrasi ini sudah lama, sudah sangat lama perjalanannya. Kebetulan mentor beliau itu sahabat saya, pernah ketemu di Jawa Barat, sekarang hakim tinggi di Medan. Bapak Saifuddin. Jadi kita doakan yang terbaik untuk Pak Panitra dan kita masih sangat membutuhkan kehadiran beliau di PTA Jayapura ini. Jadi appreciate yang sangat tinggi untuk Pak Panitra. Namanya aja ini sudah memudahkan Pak, memudahkan kita semua. Tapi gayanya memang Medan. Nggak apa-apa, kita fine-fine aja kok, itu kearifan lokal. Selanjutnya PA Mimika.
Jadi Pak Iza Parogta Pansob Pak. Jadi Bapak sudah, iya Bapak bersyukur sudah ada di depan dengan experience WBK itu. Ya, yang target Bapak adalah WBBM. Persiapkan dari sekarang WBBM. Hanya tadi kan manual booknya WBK. Nah, stretching WBBM itu adalah di apa namanya pelayanannya, di reform pelayanan dan seterusnya lah. Atau kalau mau ya belajar dari yang sudah meraih WBBM. Yang terdekat PTA Ambon, PTA ini kan harus apple to apple. PA itu WBBM Jakarta Selatan. I'm sorry ya. Ya, komunikasilah dengan Jakarta Selatan. Ketuanya sahabat saya itu Pak apa namanya Muslikin. Dulu kami pernah bersama-sama di Cibinong dan beliau tuh alumni Merauke kalau enggak salah. Pernah bertugas di wilayah Jayapura sebelum di Sulawesi Selatan. Kontak aja Pak sesama ketua. Mimika kelas berapa? Enggak apa-apa, kelas 2 dengan 1. Jadi itu Pak ya, Pak Ketua Mimika, semangat terus siapkan dari sekarang sebagaimana tools yang sudah diberikan oleh Pak Panitra tadi. Kemudian Jayapura soal anti korupsi kasusnya adalah JSP. Bapak harus tegaskan dari sekarang pada petugas JSP Bapak, no amplop. Ada orang kasih amplop jangan merasa tidak enak. Harus enak menyatakan no, tidak. Bukan itu yang disimpan di lemari, Pak. Kalau yang disimpan di lemari itu sifatnya barang, apa, ya kiriman, dan seterusnya ya. Jadi dari sekarang Pak Panitra PA Jayapura di bawah pembinaan Pak Ketua dan Pak Wakil dikasih briefing kepada apa namanya JSP-JSP-nya. Sejak saat ini tidak ada lagi terima amplop. Bagaimana kalau yang dikasih apa bahan makanan? Ya pokoknya tidak terima. Tidak terima. Kalau perlu Bapak bikinkan jaket kalau ada uangnya. Ya. Jadi jaket khusus JSP supaya juga ketika ke masyarakat tuh jelas beliau ini sebagai apa gitu. Kalau ada anggarannya, ya nanti bicaralah sama Rian. Bisa kan ada pengadaan apa seragam dinas kan bisa ya dibagi-bagi. Iya, ada di Satpam juga bisa dibagi-bagi. Bentuknya kreasi lah. Nah, supaya ada identitas di belakang. Aman juga melaksanakan tugas. Bukan disangka siapa-siapa. Ini nggak boleh nanti kok. Oke, kemudian yang tadi disinggung oleh Pak Wakil itu pelajari juga regulasi dari KPK. Umpamanya ada batas limit. Kata batas limit itu ketika umpamanya mengawinkan anak sebagai tuan rumah, bukan dikasih apa namanya, mohon doa restu di kearifan budaya Indonesia kan. Nah itu batas limit itu maksudnya seperti itu Pak. Ketika kita menyelenggarakan pesta. Lanjut terakhir ke PA Arso. Jika kejadiannya seperti itu, nanti tim IT yang bisa, itu kan kalau di IT itu ada rekam jejak Pak ya, digital. Ya nanti dicoba ditelusuri. Yang penting pesan kita adalah, dan itu kan memang juga tidak ada faktor kesengajaan dari sendiri, karena memang beberapa kali kirim tidak jadi ternyata sudah terkirim, padahal yang sudah terkirim itu tidak diketahui siapa yang mengisinya. Ya, sehingga terjadilah. Tapi kalau saya ada hikmah besar, tidak apa-apa karena nilainya mencukupi dan kita juga sudah lolos ya kan sampai evaluasi, berarti tidak masalah sebenarnya. Hanya ke depan justru malah dengan
Yang kemarin kecil, nanti pada triwulan kedua kita survei ada progres, Pak. Berarti sesuai dengan progres kinerja PTA Jayapura. Jadi selalu ada hikmah. Bisa jadi itu juga yang menyebabkan kita nanti bisa meraih PBK. Progres ini. Jadi be positive thinking with everything. Pesan saya itu kita selalu berpikiran positif apapun yang terjadi, karena itu pesan saya guru saya ketika saya kuliah di Babi pun yang katanya harap kita harus selalu melihat yang positif. Kan banyak di sini. Kata Pak Kures, oh giginya putih dan seterusnya. Oke, salam aman selalu. Terima kasih. Ini jam tayangnya sampai jam berapa, Pak Sekretaris? Ya, kita akhiri saja atau ada tambahan? Izin sebelum saya menambahkan sedikit, melengkapi yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Bapak Ibu sekalian, program WBK dengan WBBM itu sama saja. Jadi outline yang tadi itu bisa juga dipergunakan untuk program WBBM yang untuk PA Mimika dan PA Sentani, karena sama sebenarnya. Nah, hanya saja seperti tadi sudah disampaikan Pak Wakil, stressingnya yang berbeda. Kalau di WBK itu stressingnya adalah anti korupsi, walaupun pelayanannya tidak boleh lemah. Tapi di WBBM masalah anti korupsi itu sudah selesai. Nah, jadi stressingnya adalah di pelayanan primanya. Jadi pengembangan pelayanannya yang harus ditingkatkan lagi sampai benar-benar merasa puas masyarakat itu ya. Tapi pelayanan pun membuat inovasi tidak pula menjatuhkan marwah pengadilan. Saya tidak usah sebutkan peradilan mana yang menurut saya itu menjatuhkan marwah peradilan, Mbak. Karena saya udah cerita ke Pak Wakil, ada peradilan agama yang membuat inovasinya ada tempel ban di kantor. Ada tempel ban di kantor. Untuk apa? Katanya kalau masyarakat datang ke kantor, siapa tahu ada yang kempes bannya atau bocor. Nah, itulah inovasinya, menyediakan fasilitas itu. Lalu ada satu lagi yang hebat ini, inovasinya apa? Menyiapkan ruang fitness di kantor. Ini di wilayah Aceh ini. Nah, saya udah berkunjung ke sana. Enggak usah saya sebutkan PA-nya ya. EMS-nya EMS mana. Nah, tapi kalau kita telusuri mungkin nanti akan kelihatan. Salah satu inovasinya adalah membuat ruang fitness di kantor. Jadi kalau saya orang BPK, saya tanya itu, audit itu, dari mana itu dananya itu? Apa ada belanja modalnya untuk ruang fitness? Tidak mungkinlah Mahkamah Agung itu mengucurkan dana belanja modal untuk buat ruang fitness. Bagusan bangun PA yang belum standar, belum prototype begitu. Nah, jadi kita curiga dari mana begitu kan? Nah, itu kan hal-hal yang nggak logis gitu pelayanannya. Pelayanan kita kan terhadap masyarakat pencari keadilan. Wilayah pelayanan di pengadilan agama itu adalah wilayah di kepanitraan itu. Nah, ada lagi yang juga menjatuhkan marwah peradilan menurut saya. Inovasinya adalah menjemput gugatan. Memangnya kita kurir menjemput begitu. Nah, kita butuh kewibawaan. Kenapa? Ada kaitannya dengan keputusan kita yang bisa masyarakat ditundukkan dengan keputusan pengadilan. Jadi kalau wibawa kita sudah tidak ada gara-gara inovasi, kayak inovasi puskesmas. Kalau puskesmas datang ke rumah-rumah periksa pasien itu bagus. Nah, karena mereka tidak perlu kewibawaan, dan masyarakat tidak perlu ditundukkan kepada puskesmas. Tapi pengadilan, masyarakat perlu tunduk kepada pengadilan sebagai pembuat hukum. Gitu. Makanya jangan membuat inovasi yang menjatuhkan marwah peradilan. Gitu. Nah, itu tadi untuk yang Mimika. Jadi Pak, bisa tetap yang tadi itu digunakan, walaupun untuk WBBM, tapi stressingnya adalah peningkatan kualitas pelayanan yang sangat-sangat prima. Dan benar-benar harus harus diketahui publik gitu. Kemudian
apanya tadi persiapannya, jadi Bapak persiapan untuk WBBM bukan untuk WBK. Nah, untuk tahun depan, karena 1 tahun setelah mendapat WBK boleh ikut program WBBM. Itu Pak Ketua ya. Nah, kemudian yang Jayapura saya udah cocok dengan jawaban yang disampaikan oleh Pak Wakil tadi. Saya hanya menyampaikan ini. Lemari anti gratifikasi yang kita buat itu bukan orang datang mengantarkan uang kepada pejabat atau mengantarkan barang. Kalau itu sudah ada SOP-nya. Jadi SOP-nya itu jika mengantar langsung maka say no to gratification. Jadi katakan tidak, tolak, suruh kembalikan. Jadi bisalah dikiaskan ke JSP tadi itu. JSP yang turun ke daerah itu. Enggak ada ampun kalau dalam hal pemberian langsung begitu. Nah yang lemari anti gratifikasi itu apa? Ada itu yang kiriman. Ada yang kiriman. Saya sudah pernah sampaikan, waktu di PA Pekanbaru saya pernah dapat kiriman pizza yang 1 meter. Nah, waktu saya tugas di Medan, saya pernah dapatkan rendang sapi 1 ember. 1 ember, segini embernya, besar begitu. Kan mereka kan, Satpam kan tidak bisa menolak karena dibilangnya ini untuk Pak Panitra. Lalu diantarkan ke apa saya? Mana tahu itu siapa itu, si Satpam itu, kalau dia kira itu memang pesanan saya begitu. Tapi kita yang mengkaji diri, saya tidak pernah memesan itu. Lalu apa yang saya lakukan? Yang dilakukan adalah ambil yang kiriman gratifikasi tadi itu, masukkan dia ke lemari anti gratifikasi, buat isi formulir, sampaikan kepada tim anti gratifikasi itu. Lalu rekomendasinya apa? Kalau barang makanan barang yang cepat rusak kan rekomendasinya bisa jadi bagikan ke panti asuhan. Nah, bisa jadi begitu. Lalu dibuat berita acaranya. Kalau dia uang kirimkan ke KPK, laporkan ke KPK. Nah, itu kan hasil dari rekomendasi tim pengendali anti gratifikasi tadi itu. Jadi yang kayak begitu Pak Wakil ya, yang apa tadi? Yang lemari anti gratifikasi itu bukan datang orang kemari, misalnya ngasih uang begitu, ini bagaimana ya gitu kan? Enggak ada ampun di situ. Say no to gratification. Say no to corruption. Gitu. Baru yang kedua, saya terinspirasi yang disampaikan Pak Wakil Ketua PTA tadi itu. Katanya JSP turun ke lapangan, kasih jaket, ada no typing. No type. Itu bisa jadi inovasi dalam hal anti gratifikasi. Dibuatkan jaket seperti itu. Jadi JSP ketika mengantar relas, itu akan jadi beban buat dia untuk menerima sesuatu ya Pak ya. Karena di belakangnya ada baca no typing, gitu. Kecuali di baliknya jaketnya gitu kan. Yes to typing gitu. Tapi Bapak itu tadi jadi inspirasi, bisa menjadi inovasi. Karena kan apa itu program pembangunan zona integritas itu inovasi kita harus meliputi anti gratifikasi, kemudian pelayanan, kemudian gerakan disiplin. Dalam hal anti gratifikasi, nggak usah terlalu muluk-muluk. Ini juga adalah inovasi yang jelas manfaatnya buat masyarakat. Jadi Pak Wakil nanti, Pak Wakil Ketua PA Jayapura itu boleh buat nanti untuk tahun depan untuk PA Jayapura ya, sebagai salah satu inovasi untuk PA Jayapura. Akhirnya kan muncul jadi apa? Inspirasi. Itu. Baru yang dari PA Arso Pak ya. Yang dari PA Arso kita juga sudah dengar, tapi Pak, yang kami minta konfirmasi itu bukan karena kami tidak terima terhadap hasil survei atau saran yang negatif, bukan karena itu, tapi karena dari Bawas minta tindak lanjut dari komen-komen atau nilai yang rendah-rendah itu. Jadi kan ada yang membeli nilai misalnya rendah, tapi kita nggak tahu apa yang kurang sehingga bisa kita tindak lanjutin gitu. Nah itu kemarin itu makanya Pak KPTA meminta apa yang harus kita tindak lanjuti supaya bisa kita laporkan ke Bawas. Yang kemarin itu. Tapi syukurnya ada banyak juga teman-teman yang membuat saran itu sangat kondusif dan tindak lanjutnya pun ada salah satu saran di situ,
mohon disediakan ruang untuk tempat konsultasi. Nah, itulah apanya. Itu tidak membunuh itu. Itu tidak membunuh. Walaupun sudah ada yang sebenarnya via telepon, tapi kita buat forum diskon. Apanya ya. Jadi Pak Wakil itu bukan apa ya Pak Wakil Pak Arso ya. Bukan karena maksudnya tidak terima misalnya PT, bukan, karena ada permintaan tindak lanjut. Nah, itu apanya kemarin itu ya. Barangkali demikian ya, Bapak Ibu, dari tambahan dari saya. Ada satu lagi, mohon perkenannya Pak. Ya silakan untuk terakhir Pak ya, PA Maroke. Silakan PA Maroke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Halo, ya, PA Merauke terima kasih. Sebagaimana PTSP, itu kan regulasinya yang buat Badilag. Kalau sekarang ada PTSM, ya kita tunggu regulasi dari Badilag. Jadi PTA tidak ada kewenangan untuk mengatur itu, hanya mungkin menjembatani nanti oleh sekretariatan bagaimana itu bentuk dari PTSM, juklak PTSM toh, maksudnya perubahan dari PTSP menjadi PTSM. Iya, iya. Ini langsung aja ya, saya juga belum terkoneksi dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian. Jadi plan terpadu satu pintunya itu tidak seperti yang sekarang, ada loket, ada apa? Meja layanan pendaftaran, layanan pembayaran, layanan produk, layanan perbankan, layanan pos vakum dan seterusnya itu kan konsep yang lama. Konsep yang lama. Lalu ada gerakan inovasi perubahan menjadi pelayanan terpadu satu pintunya itu satu layanan. Jadi satu loket itu bisa melayani mulai dari pendaftaran, bisa produk, bisa jadi orang tidak berpindah-pindah dari meja satu ke meja yang lain, tidak berpindah-pindah. Dan itu menjawab persoalan minimnya pegawai. Nah, di Merauke kan kemarin tidak ada satpam, karena kurangnya tenaga. Lalu bagaimana kalau kita kurangi tenaga PTSP alihkan ke satpam dengan membuat inovasi PTSP itu menjadi satu layanan begitu.
Lalu apakah sudah ada juklaknya dari Badilak? Tidak ada dari Badilak. Itu inovasi yang kita bisa lakukan. Lalu bagaimana itu nanti? Badilak telah meluncing pelayanan terpadu satu layanan itu di PA Banjar dan itu diapresiasi. Itu diapresiasi yang sudah dilakukan seperti itu. Dan itu di PA-PA yang penting yang seperti itu di 2 PA. Pertama PA yang banyak sekali volume perkaranya, yang kedua yang sedikit sekali pegawainya. Nah, di kantor yang banyak sekali banyak sekali perkaranya, itu akan kelihatan di PTSP itu ada orang yang nganggur. Ada orang yang nganggur karena volume yang masuk ke dia itu sedikit. Jadi yang paling ramai diserbu itu adalah petugas informasi dan petugas pendaftaran. Petugas pembayaran itu nyantai-nyantai. Contohnya gitu, nyantai-nyantai. Kenapa? Karena orang transaksi sudah lewat ATM. Lalu kalau dengan yang sekarang itu, setiap petugas PTSP itu bisa melayani informasi, bisa melayani pendaftaran, bisa melayani ekot. Nah, yang tidak bisa dia lakukan itu hanya misalnya salinan produk juga bisa dilayaninya. Nah, yang tidak bisa dilakukannya pos vakum karena itu pihak ketiga. Nah, kemudian apalagi pos karena pihak ketiga. Lalu apa satu lagi tuh? Pembayaran. Nah, pembayaran. Nah, itu karena itu juga langsung ke kasir gitu. Nah, itu yang tidak bisa dilakukannya. Tapi yang lain dia bisa. Makanya tidak lagi meja layanan pendaftaran, layanan produk, layanan informasi, tidak begitu. Tapi loket 1, loket 2, loket 3. Nah, jadi kalau orang misalnya masuk ke loket 1, mau ngapain Pak? Saya mau butuh informasi, bisa dilayaninya. Nah, datang lagi ke loket 1 lagi, mau ngapain Pak? Saya mau daftar, bisa dilayaninya. Nah, dengan demikian kita bisa menghemat tenaga di PTSP. Dan itu sudah ada banyak PA yang melakukan yang seperti itu ya, dan itu diapresiasi oleh Badilak atas inovasi yang sangat brilian itu. Nah, itu ya. Jadi yang pertama sekali dulu itu ingat saya itu adalah PA Banjar. Nah, kemudian PA Medan juga sudah melakukan itu, di wilayah kita juga sudah ada. PA Sentani, mana Bapak Ketua PA Sentani? Izin Pak Ketua. Kemarin waktu saya berkunjung ke sana, PA Sentani ketuanya Pak Huda Lukoni menyampaikan, sudah bagus Pak begitu. Masih hadir bersama kita Sentani? Sentani masih hadir? Oh ini enggak, yang ada nih Kasubag PTIP Pak. Kasubag perencanaan. Iya, siap. Buat layanan seperti itu yang saya sampaikan tadi kan Pak? Siap Pak. Nah ini PA Sentani sudah melakukan inovasi di PTSP-nya dengan membuat sistem loket. Jadi tidak sistem meja layanan lagi. Dan keuntungannya seperti yang saya sampaikan tadi itu. Jadi begitu Pak Ses ya. Baik Pak. Ya, PTSP-nya tetap buat PTSP, tapi sistem kerjanya Bapak buatkan. Anda usah ganti, tidak usah ganti, tetap aja kan tetap satu pintu namanya itu. Nah, jadi satu orang saja melayani banyak jenis layanan. Nah itu jadi penghematan tenaga bisa ditarik ke satpam. Karena tenaga satpam kita di Merauke tidak ada. Ya Pak Wakil ya Pak. Ya barangkali itu ya. Ya terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Wakil. Saya tambahkan sedikit ini untuk Merauke. Jadi tidak ada yang dirubah Pak. Tulisan itu tidak ada. Bahkan Bapak bilang sistemnya sudah berjalan sesuai rekomendasi. Yang ditanyakan tadi, apakah PTSP berubah menjadi PTSL? Tidak, jawabannya tidak. Jadi sesingkat itu Pak Sekretaris PA mana Merauke ya. Makasih.
Baik, itu penjelasan dari Pak Waka dan Pak Panitra terkait dengan PTSL Pak ya. Jadi barangkali mungkin teman-teman Satker yang pegawainya yang sedikit, karena rata-rata sedikit, bisa juga mengikuti apa yang dilakukan oleh Merauke. Karena rata-rata sedikit, seperti Paniai itu hanya 9 orang, Pak ini hanya 9 orang. Ya, saya kira begitu Pak ya semuanya. Saya kira ini sudah dipahami semua terkait dengan penjelasan dari Pak Waka dengan Pak Panitra. Karena waktu kita sudah jam 11 lewat 10 menit, berarti kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Oleh karena itu mari kita bersama-sama menutup acara ini dengan bersama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.